Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana li tariqil qayyim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak kembali menyerukan kepada para jamaah sekalian, khususnya khatib pribadi, untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa, insyaallah kita akan selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Salah satu bulan yang sering dijadikan momentum untuk mengingat peristiwa besar lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh tradisi di masyarakat kita dikenal dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mengenang sejarah lahirnya Nabi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai momentum tidak hanya mengenang lahirnya, tetapi juga pesan-pesan penting yang dilakukan, disampaikan oleh beliau kepada kita dalam kerangka meniti kehidupan kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Maka dari itu para jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini khatib ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk merenungkan pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh seorang ulama besar yang dikenal dengan Hujjatul Islam, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tufi As-Syafi'i rahimahullah. Beliau menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya-nya. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi ibni Adam.
yuzalluha arba'atu asya. Ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal amalu shalih wal haya. Para jamaah sekalian, kita ini disebut oleh Al-Quran adalah sebagai makhluk yang terbaik, ciptaannya. Di dalam muqaddimah tadi kami sampaikan bahwa ciptaan yang paling terindah, ciptaan yang paling terbaik yang diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk Allah adalah manusia. Kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, manusia ini sekalipun juga ditetapkan oleh Allah sebagai ciptaan yang terbaik, tidak sebagaimana malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya diberikan akal. Maka malaikat hanya bertasbih kepada Allah. Begitu pula juga tidak seperti hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan hawa nafsu, syahwat. Sehingga yang diinginkan adalah bagaimana dia menyelamatkan dirinya dan jasadnya saja. Begitu pula juga syaitani atau setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang hawa nafsu, maka yang dikejar adalah urusan dunia semata. Maka para jamaah sekalian, tiga unsur yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluk yang lain ini, ketiganya ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Allah berikan akal, Allah berikan nafsu, Allah berikan syahwat. Maka manusia itu dalam kondisi tertentu dia bisa seperti malaikat. Jika akalnya itu digunakan dengan maksimal hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad melebihi malaikat. Salah satu bukti ketika Isra dan Mi'raj, malaikat tidak bisa tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi Nabi Muhammad SAW bisa mengalahkan malaikat. Begitu pula manusia itu ada bisa seperti binatang. Kenapa? Karena akalnya tidak dipakai. Yang dipakai hanya hawa nafsu, keinginan duniawi. Termasuk juga bisa menjadi setan. Hanya urusan dunia yang dikejar-kejar dan bahkan menuju kepada kemudorotan dalam kehidupan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri manusia ini ada 4 mutiara yang sangat berharga. Ada 4 permata yang sangat berharga. Jika permata ini dijaga dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia, yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 mutiara berharga ini para jamaah sekalian juga akan hilang dalam dirinya juga karena 4 perkara. Apa kata Nabi? Yang pertama, mutiara berharga, permata berharga itu adalah al-aql. Akal. Para jamaah sekalian, akal ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama. Akal inilah dititipkan oleh Allah agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Mana yang layak dan kira-kira mana yang tidak layak. Itulah fungsi akal.
Maka kalau akal ini digunakan dengan baik, maka akal akan bisa memimpin badan setiap manusia. Dia akan mengarahkan kepada kebaikan. Dia akan bisa membedakan hak dan batil. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mendefinisikan akal itu adalah jauharun rohaniyun. Khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bihil khalq, yu'rafu bihil haq wal batil. Kata Ibnu Hajar, akal itu adalah permata rohani, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melekat pada jasad manusia untuk membedakan dan membaca mana yang benar dan mana yang batil. Maka dari itu para jamaah sekalian, akal ini adalah wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya tidak boleh ada orang yang mencelakakan akalnya. Apa maksudnya? Misalnya ada orang minuman keras. Minum keras itu bisa merubah akal. Itu sebabnya kenapa Al-Quran mengharamkan minuman keras. Karena akal itu dilindungi oleh agama dan tidak boleh sedikit pun berubah. Karena akal itu akan bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi makhluk yang mulia. Inilah permata yang berharga dan harus kita jaga bersama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada manusia ini agama. Agama ini norma, aturan yang bisa mengantarkan manusia menuju kepada kebaikan. Jika agama ini jauh dari diri seseorang, maka dia bisa melakukan apapun karena tidak dituntun dengan nilai-nilai agama. Setidaknya, maka boleh jadi akal tidak digunakan, agama jauh, maka yang terjadi adalah melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kemadaratan orang lain. Contoh yang beberapa hari ini lagi viral, bagaimana pembunuhan terjadi di mana-mana. Kemarin di Nipah, kemudian lagi di Lombok Barat, dan mungkin juga banyak sekali. Kenapa? Karena akalnya hilang, agama tidak bisa memberikan tuntunan, maka yang terjadi ada perbuatan tergantung kepada keinginan dan nafsu. Maka dari itu para jamaah sekalian rahimakumullah, kita patut menjadikan agama ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan permata yang ketiga adalah sifat haya, sifat malu. Para jamaah, malu ini sebenarnya adalah sebagai pelindung kita. Malu ini sebenarnya adalah yang mengendalikan kita. Kalau kita punya sifat malu, maka pasti ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti juga akan menghindar. Kenapa? Kita punya rasa malu dalam diri kita. Maka Ibnu Hajar juga membaginya. Malu ini ada dua macam kata beliau. Yang pertama ada disebut dengan al-haya, haya'un nafsiyun, yaitu haya, malu yang hanya pada dirinya, dan itu biasanya diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Salah satu contoh, ada seorang wanita, dia malu pakai celana pendek di depan umum. Kenapa? Dia sadar bahwa itu adalah aurat. Berarti itu adalah haya'un nafsiyun. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ini sudah punya rasa malu terhadap diri,
maka kemungkinan melakukan hal-hal yang tidak baik pasti juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hayaun imaniyun, kata beliau. Hayaun imaniyun ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Jadi dia punya rasa malu karena keimanannya. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpuji menurut agama, maka dia haya, dia khauf, dia takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah para jamaah sekalian, terus harus kita latih. Kita punya rasa malu, tidak hanya dilihat oleh orang yang terdekat dengan kita, tetapi rasa malu itu adalah punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, pasti kita tidak mau melakukan karena dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah permata berharga dalam diri setiap manusia. Dan yang terakhir para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah al-haya, rasa malu kita, yang terakhir adalah amal soleh. Para jamaah sekalian, amal soleh itu adalah buah dari akal yang memahami agama dan kemudian menerapkan sifat malu ada pada dirinya, maka dia akan melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Andaikan akal itu tidak berpikir, agama tidak menjadi tuntunan, dan malu tidak ada pada dirinya, maka tidak mungkin melakukan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, terus kita lakukan amal-amal yang baik agar kita juga menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya betapa pentingnya 4 perkara ini dalam diri manusia, sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hati-hati terhadap ancaman dari 4 perkara yang berharga ini. Apa 4 ancaman itu? Yang pertama adalah al-ghadab, kemarahan. Kalau orang sudah marah, maka akan menghilangkan akalnya. Yang kedua, hasad, kebencian. Kalau orang itu benci, walaupun itu ajaran agama, pasti juga tidak akan bisa masuk. Kenapa? Ada hasud dalam dirinya. Yang ketiga, keserakahan, tamak. Maka kalau sudah punya sifat tamak, malu itu akan lari dari dirinya. Maka kenapa orang itu tidak punya malu? Karena ada rasa tamak, kerakusan, keserakahan. Coba kalau misalkan tidak serakah, maka tidak mungkin mengambil hak orang lain. Kalau sudah serakah, maka sifat malu itu, kata Nabi, akan sirna. Dan yang terakhir, hati-hati terhadap ghibah, yang selalu mencari dan membicarakan aib seseorang. Karena sesungguhnya ketika kita banyak dan sering menghibah, maka seluruh amal yang soleh tadi lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian rahimakumullah, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjaga 4 mutiara permata yang berharga dalam diri kita. Akal, kemudian juga agama, sifat malu, dan selalu beramal soleh, dan kita menjauhi dari sifat pemarah, kemudian juga kita hasud kepada siapapun, lantas tamak, dan terakhir adalah ghibah terhadap saudara-saudara kita. Insya Allah dengan itu, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran uswah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kerahmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikul alam. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim.
أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومصطفانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.